Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup bersama dengan Ramadan. Sudah 5 hari kita lalui Ramadan kita. Semoga 5 hari itu diterima sebagai amal ibadah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat rahimahullah, kalau kita melihat fenomena Ramadan saat ini, patut kita khawatiri akan tujuan dari Ramadan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai hamba yang beriman. Karena tujuan Ramadan Allah berikan kepada hamba yang beriman adalah agar diampunkan dosa-dosa seluruh orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Man shoma Ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man qama Ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh para ulama bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Dan zikir yang paling Allah suka di bulan Ramadan adalah zikir minta ampun pada Allah. Terutama di malam Lailatul Qadar, paling suka Allah orang berdoa, hamba Allah berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, meminta maaf. Tetapi realitanya, kenyataannya banyak orang yang Ramadannya sudah bergeser. Banyak masyarakat kaum muslimin secara umum sibuk menguruskan hal-hal yang tidak penting dengan Ramadan. Yang penting dengan Ramadan itu adalah bagaimana kita menggapai ampunan Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan syarat untuk mendapatkan keberkahan Ramadan cuma 2, amanu wattaqau. Walau ahna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Langsung Allah katakan, jikalau penduduk negeri itu beriman dan berusaha untuk sampai takwa, maka akan diturunkan langsung, dilimpahkan seluruhnya kepada mereka semua keberkahan dari langit dan bumi, minas sama'i wal ard, barokah. Tetapi kalau kita mendapatkan barokahnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, nggak akan mungkin kita akan mendapatkan barokah. Makanya baginda Rasulullah mengatakan, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apapun dengan puasanya. Hidup bersama Ramadan sampai 1 bulan selesai penuh, tapi dia nggak dapat apapun, nggak diampunkan, nggak dapat pahala tambahan sekalipun. Kenapa? Kecuali kata baginda karena hanya dia mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena isi Ramadannya tidak sebagaimana yang digambarkan baginda kepada kita semua dengan segala kehebatan Ramadan, segala keutamaan Ramadan, dengan segala kedahsyatan Ramadan. Ini baginda mengatakan, berapa banyak orang berpuasa gak dapat apapun dengan puasanya kecuali lapar dan haus. Jangan-jangan itu kita jamaah rahimakumullah, sidang Jumat rahimakumullah. Contoh yang sederhana aja, sudah banyak bergesernya. Sunnahnya sahur itu diakhirkan, tapi kebanyakan masyarakat kita jauh sebelum akhir itu sudah sahur mereka selesai.
Bahkan dalam kitabnya Syed Hawa mengatakan Tazkiyatun Nafs, salah satu indikasi suksesnya orang berpuasa adalah menyedikitkan makanan saat berbuka dan sahur. Kebanyakan sekarang masa kita sibuk dengan urusan yang justru mengumbar syahwat, yaitu bab makanan. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak ada diada-adakan bulan Ramadan. Boleh tidak? Gak ada larangan. Cuman kalau kita lihat firman Allah, kulu wasrobu, bab makanan, kulu wasrobu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan, kata Allah SWT. Wala tusrifu. Allah gak suka dengan orang yang berlebihan dalam bab makan dan minum. Sidang Jumat rahimahullah, maka akhirnya Ramadan menjadi bergeser. Dan yang kita khawatirkan musibah yang terbesar itu bukanlah bencana yang sangat besar, apakah itu tsunami atau gunung meletus atau terjadi pergeseran lapisan bumi. Bukan itu yang terbesar musibah yang menimpa bagi orang beriman. Selama dia beriman tertimpa musibah, pahalanya mati syahid. Tetapi musibah yang terbesar adalah ketika agama kita diobrak-abrik, agama kita dilecehkan. Dan penyebabnya sederhana, karena umatnya selalu bermaksiat kepada Allah, umatnya yang tidak menghormati agamanya sendiri. Ini yang terjadi. Maka kesempatan Ramadan kita perbaiki untuk kita mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Lebih serius lagi, kita lebih sungguh-sungguh lagi, makanya kuncinya yang dipanggil oleh Allah untuk Ramadan, amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak peduli apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang syekh, apakah dia seorang pemimpin, apakah dia seorang pejabat, kalau dia enggak menyiapkan imannya, gagal Ramadannya. Apakah dia orang biasa saja, enggak dikenal tapi dia menyiapkan imannya, berhasil dia insyaallah. Amanu. Dan kelemahan kita hari ini adalah kita selalu menganggap wajar kalau iman kita turun, dianggap wajar. Para seorang ulama dan para sahabat mengatakan iman turun itu karena maksiat kepada Allah. Apakah bermaksiat pada Allah hal yang wajar ketika iman kita turun? Betul, iman itu bisa turun, tapi bukan alasan kita untuk menurunkan iman dengan mengatakan wajar. Ditambah lagi pemikiran banyak orang mengatakan menaikkan iman susah. Maka bayangkan iman semacam apa yang akan dihadapkan untuk Ramadan ini. Turunnya dianggap wajar, naiknya dianggap susah. Jadi ngapain gitu? Akibatnya Ramadan kita lihat realitanya. Sibuk dengan urusan itu yang tidak terlalu penting. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana baginda berbuka puasa. Rasulullah berbuka puasa dengan rutub. Kalau tidak ada fa'ilam takun, jika tidak ada dengan tamar. Kurma yang kita makan selama ini itulah tamar namanya. Jika tidak ada, Rasulullah berbuka dengan air. Biasa, seteguk-seteguk. Artinya baginda tidak pernah merencanakan berbuka dengan apa. Berbeda dengan hari ini kebanyakan kaum muslimin merencanakan betul berbuka dengan apa. Bahkan lebih dari 3 rupa, lebih dari 5 rupa untuk berbuka puasanya saja itu. Dan itu bukan mengendalikan syahwat, padahal saum hakikatnya mengendalikan syahwat dari makan dan minum. Yang terjadi bukan mengendalikan tapi mengumbar syahwat. Akui aja. Itu yang terjadi hari ini. Dan mumpung ini hari ke-6, belum masuk kita berbuka puasa hari ke-6, kita manfaatkan sebaik mungkin, kita perbaiki Ramadan kita. Sehingga masyarakat kita di negeri ini akan diampuni Allah SWT dengan kondisi yang semakin susah secara ekonomi. Bahan bakar naik, sebentar lagi LPG 3 kilo akan naik, walau alam bisa kapan-kapannya. Tetapi semua sudah naik barangnya luar biasa, langkanya luar biasa. Tugas kita adalah kita mohon ampun pada Allah SWT di samping usaha-usaha mereka yang memang sudah punya wewenang untuk mengubah secara kebijakan. Lakukan dengan cara yang benar, dengan konstitusional. Karena kita umat Islam tidak pernah melanggar aturan-aturan yang kita sepakati. Selama itu kesepakatan, selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita taati. Ada bentuk cara memprotes, lakukan itu dengan cara-cara konstitusional. Tetapi adalah bagaimana kita untuk mendapatkan ampun Allah, karena semua tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita di momen yang luar biasa, di bulan luar biasa,
Kita memohon pada Allah agar diangkat musibah-musibah negeri kita ini, agar diberikan oleh Allah rahmat sehingga segala persoalan satu persatu akan diselesaikan dengan baik insya Allah. Dan itu dimulai dengan ibadah kita pada Allah SWT di momentum Ramadan ini. Cobalah kita cari ilmunya tentang bagaimana baginda berpuasa dengan benar. Bagaimana mendapatkan ampunan Allah sehingga doa kita akan dikabulkan, diistijabah. Karena salah satu ampunan dosa adalah akan mengabulkan semua perintah. Bahkan ayatnya pun ada dalam ayat-ayat tentang Ramadan. Ujibu da'wata da'iza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu ayat adalah tentang Ramadan. 186 Al-Baqarah. Karena ayat tentang Ramadan 183, 184, 185, 186, 187. Tema tentang Ramadan. Di ayat itu ada ujibu da'wata da'iza da'an. Dialah Allah yang mengabulkan doa-doa yang memohonnya. Tapi syaratnya fal yastajibuli, penuhi perintah Allah. Amanu wattaqau. Betul-betullah kita sekarang memperhatikan ketaatan kita di bulan Ramadan. Bukan lagi bab makanan yang kita perhatikan. Bukan lagi urusan yang kayak begitu yang kita lakukan. Jamaah rahimahullah, kita perbaiki. Karena kita nggak akan tahu usia kita sampai kapan. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan itu bersama Ramadan, bulan maghfirah, bulan lipat gandanya pahala, bulan yang luar biasa. Ayo, jangan kita lewatkan hanya dengan hal-hal yang tidak terlalu penting kita uruskan. Semoga Allah memberkahi kita dan mengampunkan dosa kita. Barakallahu wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka kuncinya pada dua kata tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang pertama, amanu, sejauh mana kita menguatkan iman kita. Dan orang iman itu gak cukup dengan ucapan. Makanya orang Arab Badui datang kepada baginda mengatakan beriman. Langsung perintah Allah jawab. Pernyataan orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jawabannya menyengkangan dan mengagetkan. Kamu belum beriman, kata Rasulullah. Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walama yadkhulul iman fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hatimu. Lalu tahu dari mana iman itu sudah masuk dalam hati seorang? Lanjutan firman Allah dalam perkataan baginda dalam firman Allah ini. Wa in tuti'ullaha wa rasula, jika engkau taat kepada Allah dan Rasul, la yalidkum min a'malikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala kebaikan yang kamu kerjakan. Innallaha ghafurur rahim. Langsung baginda sebutkan kepada orang Arab Badui, wa in tuti'ullah. Makanya baginda mengatakan, kullu ummati, seluruh umatku yadkhulul jannah, akan masuk surga, illa aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat berkata, qalu man aba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau ya Rasulullah, tidak mau masuk surga? Yang tidak taat kepada Allah, yang tidak taat kepada aku adalah orang yang tidak mau masuk surga. Sekarang kita lihat seberapa seriusnya kita untuk menjadikan Rasul sebagai teladan kita. Seberapa seriusnya kita untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanatun kita. Setiap hidup kita, setiap tingkah laku kita rujukan adalah Rasulullah SAW. Sudahkah itu? Atau jangan-jangan di antara kita belum pernah membaca kitab Sirah Nabawi. Baru sekali tamat sudah nggak baca-baca lagi. Bagaimana dia akan bisa mencontoh baginda? Ini yang terjadi. Maka itu diingatkan. Dengan hal ini, dengan la'allakumnya itu, maksud dari kata la'allakum itu adalah kesungguhan, keseriusan kita terhadap Ramadan. Dengan aman, dengan iman kita. Baru takwa akan diberikan. Dan kalau sudah diberikan, barokah minas sama'i wal ardh. Mari, gak ada kata telat bagi Allah. Selama hambanya mau bertobat, Allah akan membuka pintunya dengan lapang dada luar biasa, dengan terbukaan yang Allah terima kepada orang-orang bertobat selama dosa syirik yang tidak dilakukan.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.